Bang Oto. Go fast and enjoy the trail. Semangat belajar otomotif. Jangan lupa like and subscribe-nya. Dan tekan tombol lonceng. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Pak Anung di sini untuk kelas 11 TKRO, terutama pelajaran PMKR atau pemeliharaan mesin kendaraan. Selama pandemi tetap jaga protokol kesehatan ya guys. Oke. Baik, pada hari ini Pak Anung akan menyampaikan kaitannya dengan sistem electronic fuel injection. Seperti yang kalian lihat di depan kamera ya, itu ada mobil Avanza tahun 2010. Kemudian di sini ada electronic fuel injection management teaching platform. Apa itu? Ini adalah trainer ya. Jadi untuk memudahkan supaya kalian bisa memahami apa yang ada di sistem pada mobil. Jadi EFI atau kepanjangan dari Electronic Fuel Injection itu bagian dari TCCS ya. TCCS itu apa? Kalau di Toyota itu namanya TCCS, Toyota Control Computerized System ya. Jadi Electronic Fuel Injection ini yang berkaitan dengan sistem bahan bakarnya. Kemudian kenapa kok kita berbicara tentang EFI ya? Karena saat ini mobil yang banyak beredar adalah sistem. Oke, langsung aja. Sistem EFI itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah sensor, ya. Kemudian yang kedua adalah ECU, kemudian yang ketiga adalah aktuator. Salah satunya yang Mbak Anu makan ya. Ini apa namanya? Ya, nanti pelan-pelan kita pelajari satu persatu. Baik, di depan kalian ya. Ini adalah engine dari Avanza tahun 2010. Sudah di OHC ya, Double Overhead Camshaft 16 valve EFI, VVTi Variable Valve Timing Interchange ya. Ya, sensor, ECU dan aktuator semuanya digamblangkan ya pada trainer ini ya. Jadi dari tadi Pak Anu menyebut sensor, ECU dan aktuator itu apa? Ya. Sensor itu adalah beberapa komponen atau suatu sistem yang berfungsi untuk mendeteksi keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan bagaimana maksudnya? Ya yang ada di mesin. Bisa meliputi suhu, bisa meliputi tekanan dan yang lain. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya ada yang tahu? Ya, fungsinya adalah untuk memberikan respon atau rangsangan kepada ECU ya. ECU nanti akan menerjemahkan dan bagaimana aktuator nanti bisa melaksanakan perintahnya. Itu adalah sensor. Kemudian ECU itu apa? ECU itu kepanjangan dari Electronic Control Unit. Jadi di sana ada sebuah modul, itu adalah otaknya ya. Otaknya mesin supaya mesin ini bisa bekerja secara optimal. Kemudian dari ECU itu nanti akan menyampaikan ke aktuator. Salah satunya ini ada di pengapian, ada di bahan bakar. Kalau di bahan bakar namanya injektor ya. Jadi ada sensor, ada ECU dan ada aktuator ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah macam-macam sensor. Jadi syarat pembakaran itu kan ada beberapa. Yang pertama ada udara, ada api, dan ada bahan bakar. Nah, itu kan ada syarat terjadinya pembakaran. Nah, hal itu nanti akan dideteksi melalui sensor-sensor yang ada di sini. Ini kita bisa lihat satu persatu ya. Ini adalah sensor IAT ya. Apa itu sensor IAT? Sensor IAT ya adalah sensor intake air temperatur. Intake itu masuk, air itu udara, ya, temperatur itu suhu. Jadi ini adalah sensor untuk mendeteksi suhu udara yang masuk. Letaknya di mana? Letaknya adalah di intake manifold. Kemudian yang selanjutnya adalah ada WTS atau disebut dengan water temperature sensor, yaitu sensor untuk mengukur suhu pada mesin ya.
dengan ini biasanya menempel pada blok silinder. Kemudian ini ada MAP. Nah, ini adalah manifold absolute pressure sensor. Ya, ini fungsinya untuk apa? Untuk mendeteksi tekanan udara yang masuk pada manifold. Ya. Kemudian di sini ada knocking sensor. Apa itu knocking sensor? Ya. Knocking sensor adalah sensor, ya, di mana dia mendeteksi terjadinya pembakaran yang kurang sempurna. Artinya mobil itu ngelitik gitu. Kalian pernah nggak melihat mendengarkan mobil itu suaranya ngelitik gitu? Karena di sana adanya pembakaran ya terjadi sebelum terjadinya pembakaran maksimal atau yang disebut dengan detonasi. Ini ada sensor knocking. Kemudian ada sensor lambda atau sensor O2. Fungsinya adalah untuk mendeteksi emisi gas buang ya. Kemudian ada OCV. Kemudian, nah ini yang penting nih. Karena posisi camshaft dan crankshaft itu harus harus seirama ya, harus sesuai dengan timingnya. Di sana ada CKP dan CMP ya. CKP adalah crankshaft position sensor, dia mendeteksi posisi crankshaftnya ya. Kemudian ada CMP, fungsinya adalah untuk mendeteksi camshaftnya supaya timingnya itu ngepas biar tidak terjadi tumbukan. Kemudian dari semua sensor-sensor ini ya, sensor-sensor ini nanti akan dikirimkan bahasanya oleh ke ECU, Electronic Control Unit. Ya, dari di sini nanti akan diterjemahkan, bahasanya. Udara suhunya berapa, tekanannya berapa, ya. Kemudian terjadi detonasi tidak atau knocking tidak, sisa emisi gas buangnya bagaimana ya. Kemudian oil control valve ya, itu ada OCV-nya ya. CKP-nya berapa derajat, CMP-nya berapa derajat, nah, diterjemahkan di ECU supaya terjadi pembakaran yang maksimal. Nah, dari ECU di sini ini nanti akan mengirimkan sinyal, mengirimkan perintah menuju ke ignition coil ya, ini, dan menuju ke injektor, tentunya dengan rangsangan atau dengan sinyal ya yang ada di throttle body. Di throttle body ini ada yang namanya TPS, throttle position sensor. Dia fungsinya mendeteksi seberapa besar bukaan dari throttle. Karena ini nanti akan ngefek ke suhu udara yang masuk dan tekanan udara yang masuk. Nah, setelah ini nanti diolah, dia akan menyimpulkan, oh apinya sekian derajat, kemudian bensinnya ya melalui injektor sekian milisecond ya, durasinya bagaimana. Nah itu nanti diterjemahkan oleh ECU. Setelah diterjemahkan akhirnya ini nanti akan menyala. Ya, akan menyala, kemudian injektornya juga akan menyemprot, terjadilah pembakaran dan plus udara, sehingga pembakaran yang terjadi akan maksimal. Nah itulah sebabnya kenapa EV lebih irit daripada konvensional, karena dalam proses pembakarannya itu sangat efektif dan tepat sekali karena adanya sensor dan dilakukan pemrograman atau oleh bahasa ECU, kemudian diterjemahkan, diperintahkan ke aktuator. Salah satunya adalah ignition coil, ada ISC, kemudian ada injektor. Seperti itu anak-anakku sekalian yang berkaitan dengan konsep dasar electronic fuel injection. Selamat belajar ya. Oke, selanjutnya adalah di mana letak posisi sensor ini di mobil. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi yang Pak Anu jelaskan. Ini namanya adalah IAT, Intake Air Temperature Sensor. Nah, letaknya di mana? Letaknya di sini. Ya, letaknya di sini. Ya, letaknya di sini. Di intake manifold. Ya, di filter, sampingnya filter ini. Kemudian di sini ada water temperature sensor, ini tidak kelihatan ya. Letaknya di dalam sana di silinder. Kemudian ada MAP, nih. MAP hampir sama dengan
IAT tapi ada di samping sini. Nah, nih. Nah, nih ya. Nih ada MAP-nya di sini. Kemudian dua sensor ya. Ini ada di dekat knalpot. Nah, ini posisinya ya. 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 Nih ya dekat knalpot. Nih. Kemudian selanjutnya adalah posisi CKP ya. Ini CKP tadinya untuk mendeteksi crankshaft ya, sama CMP. Itu letaknya di mana? Nah, letaknya ada di dalam ini ya. CMP-nya di belakang sana tidak kelihatan. Nanti kapan-kapan kita bongkar ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ini ada throttle body. Di sini ada TPS-nya. Letaknya di mana? Letaknya di sini. Agak nyumpel di sini di bawah sini ya. Nah, ini TPS-nya. Oke. Kemudian ini ada ISC ya, idle speed control nih. Kemudian selanjutnya adalah ini ECU. ECU letaknya di dalam ya, di dalam sana di dashboard. Kemudian ini ada injektor. Karena 4 silinder ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ada di sini, ini kelihatan salah satunya. Nah, sebaris inline. Oke. Kemudian ini ada coil. Oh ya, ini coil tipenya adalah DLI ya, distributor less ignition ya. Nih ada 4 kaki. Letaknya di mana? Letaknya ada tentunya di bawah filter ini. Nah, ini kelihatan nih satu nih. Oke. Terus selanjutnya adalah ini OBD2. Nah, OBD2 ini fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan dengan scanner ya. Karena dengan kita bisa memperbaikinya dengan scanner. Oke, nanti kita tunjukkan. Oke, itu kaitannya dengan sensor dan aktuator dan ECU. Ya, itu anak-anakku sekalian. Semoga bisa menambah wawasan sebelum kita praktek besok kaitannya dengan troubleshooting, kemudian cara pengukuran sensor-sensor dan aktuator, kemudian bagaimana cara membaca scanner ya. Itu intinya. Yang penting kamu bisa menguasai sensor, ECU dan aktuator. Itu adalah prinsip dasar dari FI. Tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Insya Allah channel ini akan terus bertambah ya, akan terus kita buat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Salam Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.